Kepala suku Papua, kepala suku orang Papua, bapaknya orang Papua. Jadi kami mau kasih tahu, engkau stop kriminalisasi kepada gubernur Papua. Setuju? Setuju? Hidup masyarakat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Olahraga lagi. Capek. Di belakang saja ini nanti Palintong yang pimpin. Hah? Beritanya Palintong yang pimpin. Iya. Hidup masyarakat Papua. Hidup masyarakat Papua. Hidup masyarakat Papua. Selamat siang. Hidup rakyat Papua. Ya. Hari ini tamparan masa. Nah, sebelah sini. Jalan hanya milik raja dan milik gubernur. Ini kita punya tanah, kita punya negeri. Ini tempat di Jakarta. Ini kita punya kontribusi besar untuk negara dan Papua. Hanya 1 menit saja kamu berikan kami waktu untuk kami punya tanah, kami punya negeri. Hari ini pembunuhan kerasnya pejabat Papua. Nayaklah. Harap. Ada rakyat Papua. Terima kasih. Bapak Lukas NMB, kita tahu bersama. Dia mengabdi, dia buang energi, dia korbankan keluarga, sudah 25 tahun untuk tanah Papua dan untuk Indonesia. Betul. Apa yang kurang dari Lukas NMB? Iya. Apa yang kurang dari Lukas NMB? Hanya ABC. Hari ini kami minta pimpinan KPK yang hadir hari ini untuk keluar, untuk menyampaikan kepada pengacara, untuk menyampaikan kepada rakyat Papua, untuk menyampaikan kepada leluhur Papua, kepada pimpinan atau rombongan. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Siang ini kehadiran kami pemuda dan mahasiswa ini hanya bisa dengar. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua.
Oke, kasih next speaker dulu. Oke. Ya, ini tidak ada penyidik sini. Yang penting yang lain rekam saja. Nanti pesan sampai. Pertama, saya mau sampaikan buat semua masa aksi spontanitas yang datang dalam rangka bela Lukas NMB atau bela Gubernur Papua, perlu diperhatikan oleh kita semua. Apa kerugian terhadap masyarakat lain jadi rakyat sekitar ini. Tolong perhatikan ini baik-baik, supaya jangan orang pikir kita datang di sini dengan kekerasan seperti yang biasa mereka lakukan kepada kita orang Papua. Yang berikut perlu kita sampaikan perlu diketahui oleh masyarakat, supaya ketika orang bicara KPK, ada semacam pandangan umum masyarakat bahwa itu seolah-olah lembaga negara yang dipimpin dan dikelola oleh malaikat. Mereka adalah manusia-manusia yang punya rasa, yang punya model karakter sama dengan kita. Kebetulan mereka dipercayakan oleh negara untuk bekerja di lembaga itu. Mereka tidak memiliki keistimewaan, sama saja dengan kita. Kebetulan mereka dipercayakan bekerja di dalam lembaga itu. Yang berikut, karena mereka itu mengintimidasi, juga memakai lembaga negara untuk juga menyusahkan masyarakat Indonesia, termasuk kita di Papua. Kita mengikuti dan hidup bersama Gubernur Papua selama 10 tahun belakangan ini. Gubernur Papua, ini perlu diperhatikan, diketahui oleh semua. Dalam wacana DOB yang cukup meluas penolakan dari masyarakat Papua, bahkan karena penolakan ada hampir berapa orang korban mati, bahkan karena dukungan Gubernur Papua Bapak Lukas NMB, akhirnya negara berhasil melaksanakan DOB di Papua di 3 wilayah. Itu kontribusi seorang Lukas NMB. Tidak ada satu kutu busuk pun di negara Republik Indonesia. Tidak ada satu kutu busuk pun di negara Republik Indonesia. Ketika Gubernur Papua Bapak Lukas NMB bilang kita dukung untuk 5 provinsi sesuai wilayah adat, seluruh lautan gemuruh orang Papua yang menolak teduh. Tidak ada malaikat yang diutus meneduhkan situasi yang terjadi di Papua waktu itu. Hanya Lukas NMB yang Tuhan pakai. Itu satu cara kontribusi Gubernur Papua Lukas NMB untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh negara. Walau dalam hati kecil juga belum tentu 100% mendukung kebijakan itu. Yang berikut, dalam situasi konflik yang terjadi di Papua dalam pelaksanaan kebijakan baru ini, DOB, situasi Papua lagi tidak baik-baik. Terus tokoh yang berhasil membantu negara menenangkan situasi di Papua ini kamu mau ganggu? Ini atas dasar kepentingan apa? Negara ini mau jaga tanah Papua ini, tanah yang aman damai atau mau rusuh-rusuh? Jaga tanah Papua ini tanah yang aman damai atau mau rusuh-rusuh? Harusnya ada orang yang memberikan pertimbangan. Jadi dimainkan, Papua ini akan aman atau tidak? Hari ini aksi spontanitas, tidak ada konsolidasi. Spontanitas masyarakat pemuda bergerak dari rumah datang ke tempat ini. Kita hanya berhasil lokalisir di tempat ini. Kalau sampai ini mau dimainkan, kamu periksa di sini yang meledak di Wamena, di Tolikara, di Puncak Jaya, siapa yang mau atasi? Apakah KPK ini memang sengaja mau bikin kacau Papua? Tolong pemerintah pertanyakan lembaga ini. Kami jadi bertanya-tanya ini. Jangan bikin susah aparat kepolisian dan tentara di Papua, karena terus jangan berhadapan dengan masyarakat Papua. Aparat juga ini kan setiap hari dipaksa hanya gara-gara kebijakan yang
tidak pakai pertimbangan yang matang. Tiap hari kita benturan dengan aparat. Padahal ini untuk apa? Aparat juga dipaksa hanya untuk mengamankan kebijakan elit yang tidak pakai hati nurani dengan otak dan mengamankan kebijakan. Tolong sekali lagi, ini jangan dipermainkan. Ini sampai hari ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Justru hari ini kami belum melihat negara berikan penghargaan. Kepada Lukas NMB yang berhasil mendukung kebijakan dari kelompok warna. Anda akan mengganggu seluruh orang Papua yang ada tidur ini. Konflik akan pecah di mana-mana. Gubernur semua orang. Beliau sudah banyak berjuang dan membantu negara di membangun Papua di dalam NKRI. Tolong bantu jaga dia. Tolong jaga situasi Papua. Kami pemuda juga dalam kondisi tertekan. Bagaimana menjaga keamanan di Papua? Mengawal kebijakan yang dibuat oleh negara di Papua, walaupun itu juga sangat menyakitkan. Kasus-kasus kekerasan, kejahatan kemanusiaan tidak pernah dibongkar. Pelakunya semua sudah jelas, tapi yang lain-lain dicari-cari dan paksa untuk dibongkar. Sekali lagi, kami minta tolong dihentikan. Permainan-permainan ini segera dihentikan. Ini aksi spontanitas. Semua yang hadir ini adalah representasi dari masyarakat adat di kabupaten masing-masing. Kalau sampai masih digoreng, bukan tidak mungkin. KPK kalau sampai akan ada ini aksi ini, yang bikin kacau Papua adalah KPK. Jadi teman-teman semua perlu ketahui, kita kawal dan kita jaga bersama Gubernur Papua. Sepakat ya? 10 tahun beliau pertaruhkan hidupnya sampai bahkan hari ini jalan dalam keadaan lumpuh hanya untuk urus orang Papua. Beliau tidak mempertimbangkan kondisi kehidupannya. Negara menghalang-halangi dengan kelompok partai politik di tingkat pusat. Beliau mendapatkan pasangan wakil hingga batas waktu itu berakhir. Beliau sedang menjalankan pemerintahan dalam kondisi sekarat. Dan itu diketahui oleh seluruh orang Papua, seluruh masyarakat Papua. Kami berharap ini tidak diganggu, karena ini sama saja memancing konflik. Dan kami tidak ingin dipaksa selalu berkonflik atau bertengkar atau kemudian terlibat dengan aparat dalam setiap aksi-aksi demonstrasi. Karena aparat maupun kita sebenarnya sama-sama adalah masyarakat yang juga ingin hidup berdamai, rukun dan damai di tanah Papua sini. Teman-teman, mari kita kawal bersama-sama karena proses ini penuh dengan hal-hal yang patut kita duga ada permainan oknum-oknum tertentu di dalam sana untuk mengganggu kepemimpinan. Kalau dalam diskusi luas, kamu perlu tahu juga, ini ada permainan kelompok partai tertentu. Sudah jelas. Coba lihat tokoh-tokoh di pusat yang diganggu. Anies Baswedan baru keluar dari KPK. Anies bikin kasus apa? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Formula E yang KPK juga mungkin ikut nonton. Mereka periksa karena kasus itu lagi. Gubernur DKI Jakarta. Ini hanya karena kebetulan Anies Baswedan bukan orang partai yang itu tuh, yang tukang kasih mati mic itu. Nyi Roro Kidul punya itu, ada kah? Bisu. Itu, ini partai ini paling mengerikan. Jadi perhatikan baik-baik. Aktivitas-aktivitas ini bukan tidak mungkin. Ini operasi terselubung yang dimainkan untuk merusak tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah muncul di tingkat pusat. Besok nanti dong panggil Ganjar Pranowo lagi. Jadi di Papua, karena Lukas NMB ini punya pengaruh cukup besar, dia salah satu hari ini juga yang ingin diganggu. Karena apa? Apa yang beliau bicara nanti besok 4 provinsi di gubernur semua ikut Lukas NMB. Iya toh? Iya. Ya baik, terima kasih. Iya toh? Iya. Ya baik, terima kasih. Jadi itu yang penting diperhatikan. Kita perlu mengawal dengan ketat secara kritis setiap apapun yang dibuat oleh mereka dari luar, khususnya dalam hal ingin mengganggu. Dan ketika ada kasus-kasus seperti begini penting kita jaga dengan baik sehingga kita rakyat Papua tidak dirugikan. Wakil gubernur sudah tidak ada, gubernur mau diganggu lagi. Besok pemerintahan orang mau bentuk apa? Boneka siapa yang jalankan di Papua? Ini mau ada boneka di Papua yang ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan kalau kita ganggu semua orang. Bisa mengerti ya teman-teman? Masih ada 4 tahun ke depan. Kalau tidak ada Lukas NMB diganggu,
Kan tidak ada wakil gubernur, jadi pemerintahan dorang akan tunjuk boneka satu pimpin gubernur Papua. Baik, terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti Lawers bicara untuk melengkapi aspek hukum lagi untuk bisa memperkuat kita punya aksi hari ini. Terima kasih. Hidup rakyat Papua. Ya, teman-teman, 7 wilayah adat standby nanti setelah teman-teman kuasa hukum sampaikan. Bapak Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka. Kami kaget karena Bapak Gubernur tidak pernah diminta keterangannya sebelumnya. KPK dalam hal ini tidak profesional. Sehingga apa yang dikatakan oleh adik saya tadi kemungkinan benar. Ada indikasi kuat diintervensi KPK ini. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa hari ini saya diutus oleh Bapak Gubernur bersama tim saya. Ada Bapak Alo, ada Bapak Justinus, dan juru bicara Bapak Gubernur. Hari ini akan ketemu penyidik KPK untuk menyampaikan bahwa Bapak lagi sedang sakit. Kakinya bengkak, tidak bisa jalan. Duduk aja susah. Tapi Bapak Gubernur taat hukum. Ingat itu, Bapak Gubernur taat hukum. Dia mengirim kami ke sini untuk menyampaikan ini kepada penyidik. Bapak harus pergi keluar berobat. Oleh karena itu kami minta restu dari masyarakat Papua supaya Bapak selama dalam perjalanan berobat di luar negeri bisa sembuh dan bisa segera kembali. Setuju? Setuju? Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito sudah mengeluarkan izin itu. Tertanggal hari ini seharusnya Bapak Gubernur harus berangkat. Hanya saja kami di tim hukum kasih pandangan, Bapak, untuk sementara Bapak jangan jalan dulu. Nanti dibilang Bapak melarikan diri. Setuju?